Pada video kali ini kita akan update pergerakan Bitcoin, so stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin ya. Sekarang itu hari Kamis. Jam berapa nih? Setengah 12, jam 12 siang. Waktunya buat makan siang. Waktunya istirahat dulu sebelum beraktivitas lagi. Buat teman-teman yang kerja di kantoran, tetap semangat, gak usah dilihat marketnya. Karena market sekarang sedang konsolidasi, fokus kepada pekerjaan aja dulu ya coy. Nah teman-teman yang kerja marketing, semoga mudah-mudahan teman-teman bisa achieve target. Buat teman-teman yang kerja di departemen lain, semoga pekerjaannya selesai sebelum deadline men. Daripada lu dikejar-kejar bos ya kan. Amsyong kalau lu dikejar-kejar bos tanya udah selesai belum? Waduh pusing coy, aduh I feel it man. Gue pernah lah ngerasain kerja kantoran itu beberapa tahun yang lalu ya, lama banget sebelum gue menjadi full time trader 2017. Baiklah kalau gitu coy. Sekarang kita akan melihat nasib kita di Bitcoin tuh bagaimana ya. Nah sekarang Bitcoin sebenarnya kan berada pada level resisten trendline-nya dan terkonsolidasi sekarang itu. Berdasarkan Astro Health memang besok itu tanggal 13 jam berapa kemarin berarti ya? Jam 3.25 AM berarti subuh ya, kita akan memasuki fase first quarter yang dimana memang first quarter itu biasanya terkoreksi ke level support terdekat atau ada juga fase terkonsolidasi. Nah kalaupun sekarang terkoreksi, terkoreksinya kemana? Kalau terkonsolidasi, konsolidasinya di mana? Kita akan melihat berdasarkan teknik analisa. Di sini kita memiliki daily time frame. Pada dasarnya kalau pada level saat ini masih memang retail itu belum banyak yang masuk ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan volume daily time frame di sini tuh volumenya ya nggak terlalu bagus, cuma harganya juga naik, tapi nggak perlu banyak yang dikhawatirkan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan daily time frame pada oscillator, memang pada level saat ini BTC berada pada level overbought atau jenuh beli. Dan kita perlu perhatikan MACD time frame daily, kalau pada level tersebut itu dead cross, maka ada potensi BTC itu terkoreksi sangat dalam, karena kalau kita lihat berdasarkan daily di sini udah ada bearish divergence. Ini baru potensi karena memang MACD pada time frame daily pun belum dead cross. Kalau udah dead cross baru ini confirm, sekarang belum confirm. Nah berhubung belum confirm berarti teman-teman nggak perlu khawatir tentang hal tersebut. Nah cuma yang kita perlu perhatikan itu adalah level support di range harga kotak hijau ini coy. Kenapa pada level ini harus diperhatikan? Karena di sini ada IMEI 20 dan ada IMEI 50 yang akan menjemput candle ke level tersebut. Yang paling dekat itu IMEI 21 ya. Berarti nanti kita akan melihat koreksi pun range harga penurunan itu ke 52.800 sampai dengan ke 51 ribuan. Justru kalau kita lihat pada daily time frame pun ini sangat wajar ya, kalaupun memang BTC terkoreksi pada level tersebut. Memang kan pada daily time frame belum retest pada saat breakout ya. Di sini ada breakout dan retesting jadinya. Di saat daily time frame RSI menurun, maka potensinya adalah BTC memberikan sinyal hidden bullish divergence di sini. Nah, seperti itu coy. Nah, beginilah kalau berdasarkan ilustrasi ya. Yang dimana kalau kita melihat hidden bull, ini potensinya adalah penerusan tren. So, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tinggal kita teman-teman lihat aja nih IMEI 21 daily time frame dan juga kotak kuning ini sebagai level support. Lalu bagaimana dengan time frame 4H? Kalau time frame 4H pada dasarnya kita bisa melihat di sini ya. Nah, di sini kan ada potensi dead cross, cuma belum valid karena memang belum sempurna dead crossnya. At least harus ada candle merah lah untuk mengkonfirmasi bahwa pada level saat ini BTC berpotensi untuk koreksi. Karena apa? Karena kita bisa melihat di sini time frame 4H itu memberikan sinyal bearish divergence pada saat ini.
Jika memang pada level tersebut ya ini dead cross berarti confirm. MACD-nya juga memberikan sinyal bearish divergence, juga RSI-nya memberikan sinyal bearish divergence, seperti itu ya. Lalu apalagi yang memvalidasi bahwa level saat ini ada level resisten? Kan level resistennya di atas ini, Bro. Ya, memang pada level tersebut itu ada level resisten Fibonacci 0786 yang besar, coy. Fibonacci-nya yang ini dia. Berhubung kita masih percaya bahwa BTC berpotensi untuk breakout, maka kita akan melihat ya konsolidasi untuk beberapa minggu ke depan. At least berarti sampai tanggal 20, karena memang tanggal 20 itu masuk ke fase full moon seperti yang kita sudah bahas kemarin. Kalau full moon itu dia setengah 3 ya, masuk jam 3.257 PM. Pasti akan selalu ada pergerakan pada tanggal 20 jam 2.57 masuk ke jam 3 sore. Jadi gunakan kesempatannya ya men ya untuk serok di harga ini, berarti 52.900 sampai dengan ke 51 ribuan. Kapan lagi gitu ya? Masa di bawah ngambil, di sini nggak ngambil gitu. Karena potensinya gue masih sama ya, gue masih bullish untuk BTC ke harga berapa? 87.500. Kalau teman-teman lihat berdasarkan Bitcoin dominance, memang BTCD ini breakout dari level resisten. Dan berdasarkan analisa kita kemarin potensi kenaikan kan ke resisten berapa persen nih? 49 sampai dengan 47,9%. So mayoritas altcoin itu ada yang terkoreksi. Nah, jadi dipersiapkan aja altcoin apa yang memang teman-teman mau serok, berhubung sekarang masih terjun ke level koreksi. Maksud gua ke level supportnya. Jadi tinggal kita analisakan aja nanti level supportnya yang mana aja yang perlu kita perhatikan. Setelah ini kita akan bahas ya beberapa altcoin juga berdasarkan request temen-temen. Tadi pagi itu gua ini ya minta kita bahas 5 rekomendasi altcoin berdasarkan request teman-teman nanti siang. Nah, di sini teman-teman banyak banget ya. Kita akan pilih satu persatu yang memang kalau misalkan bisa semuanya gua akan lihat semuanya. Cuma kalau misalkan nggak bisa pun kita akan fokus kepada 5, dan yang kita akan bahas yang jarang-jarang aja ya, atau yang berpotensi memang menuju ke level support dan harganya masih rendah juga gitu. Jadi at least teman-teman punya tabungan lah untuk serok di harga paling bawah gitu ya. Nanti kita akan lihat satu persatu dulu. Dan terkadang tuh kita banyak yang bertanya-tanya gitu, sebenarnya sekarang tuh BTC berpotensi nggak ya kembali lagi bullish gitu. Nah, teman-teman bisa melihat psychological chart seperti ini ya. Ini bisa jadi acuan teman-teman untuk meyakinkan bahwa pada level saat ini BTC itu masih on track berdasarkan analisa yang kita buat. Nah, kita tuh sekarang berada pada fase disbelief gitu kan. Ini sebenarnya mau naik apa enggak sih, udah di level resisten gitu. Takutnya juga ntar tiba-tiba sor dalam gitu ya kan. Nah, pada dasarnya memang kita perlu mengatur psychological kita. Kita sebagai traders itu ya tengah-tengah aja, nggak perlu terlalu memikirkan hal yang berat gitu ya. Kalau memang sudah cukup profit ya udah take profit. Kalau misalkan takut masuk, nggak usah masuk market, liatin aja, lihat gimana prospeknya, gimana progresnya. Kalau masih nggak berani juga ya udah tahun ini nggak usah trading gitu ya, liatin dulu sampai Desember gimana prospeknya, apakah Desember nanti justru harganya memang udah di bawah atau ternyata Desember nanti harganya di atas gitu kan. Kalau harganya di atas berarti kan ada potensi terkoreksi cukup sangat dalam gitu ya. Berdasarkan cycle 4 tahunan cryptocurrency biasanya memang akhir tahun per 4 tahunnya kripto itu pasti crash. Jadi teman-teman harus siap-siap tuh 2023 gitu, karena kan siklus koreksi itu 2 tahun, 2 tahunnya lagi siklus recovery. Nah, cari harga rendahnya di mana gitu. Kalau memang pada level saat ini BTC itu bullishnya ke harga seratusan. Apalagi kalau teman-teman yang main di future market ya. Kalau yang main di future market kan kebanyakan scalper. Jadi ya udahlah gitu, nggak perlu ada yang perlu dipanikin. Kalau long tinggal long, ya short tinggal short gitu kan. Yang perlu panik itu yang biasanya long terms kayak gua sebagai long term trader kan udah pengen cuan aja sebenernya kan.
Udah terlalu lama kita nge-hold men, aduh akumulasi mulu, masa kita nggak pernah nyicipin profit gitu. Ya maka dari itu kita perlu teknik analisa lah, at least kita tahu kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual, dan kita juga bisa menganalisakan kira-kira pergerakan pasar tuh mau kemana sih gitu. Kalau teman-teman mau menggunakan cara yang ribet boleh. Sekarang tuh bukan laki doang gitu yang pakai tekanan, tapi ribet juga harus pakai tekanan coy. Nah kalau teman-teman mau pakai cara yang simpel juga nggak jadi masalah gitu. Yang penting teman-teman tahu lah kapan mau beli, kapan juga harus jual gitu. Nah potensinya berarti seperti itu ya Bitcoin. Dan juga gue sebenarnya ada worst case skenario nya sih pada level saat ini, cuman gue belum mau keluarin karena gue butuh konfirmasi. Sekarang belum ada konfirmasinya. Gue masih bullish dan berharap BTC bisa all time high. Nah nanti kenapa gue bikin skenario bearishnya, karena gue berfokus atau berpatokan kepada S&P 500 yang memang berpotensi untuk koreksi. Entah ini ada korelasinya atau tidak, cuma memang kita harus melihat berdasarkan global news, global market, yang dimana kalau ada apa-apa kepada pergerakan pasar global pasti akan mempengaruhi juga kepada pergerakan Bitcoin kan gitu. Kita nggak boleh acuh juga kepada global news. Nah kalau untuk S&P 500 sendiri basically pada level saat ini kita lihat pada time frame 4H. Pada time frame 4H di sini kan ada hidden bearish divergence nih. Nah supportnya di mana? Kalau kita lihat berdasarkan daily time frame memang pada saat ini masih tertahan pada EMA 100. Cuma tidak menutup kemungkinan S&P itu bisa ke 4150 di EMA 200 nih, berarti yang 4148. Karena memang psychological support pada EMA-nya juga 200 dan 100 yang berpengaruh. Kita lihat di sini 200 200 200. Nah, kita lihat juga pada saat koreksi 200 200 200. Jadi memang kita akan melihat potensi koreksi itu S&P 500 ke EMA 200 di 4148. Dan kalau kita lihat indeks dolar, di sini dolar itu terjadi penguatan. Nah, cuma pada daily time frame di sini dolar itu udah berada pada level resisten. Jadi teman-teman harus perhatikan karena kita sudah melihat pada RSI-nya terjadi kejenuhan. Ada bearish divergence pada level saat ini gitu. Koreksinya kemana? Kita akan melihat koreksi itu ke level paling dekat aja. Kita punya level support EMA 100 atau EMA 200 di sini ya, di 42,6 dan di 42,4. Nah kita akan menjemput yang paling dekat itu adalah berapa nih berarti nih, EMA 100 dan EMA 200 sebagai level support saat ini. Nah kalau terjadi penguatan terhadap dolar pasti akan terjadi sesuatu juga sama BTC. Biasanya kalau ada penguatan dolar BTC itu akan terkoreksi. Ya mudah-mudahan sih koreksinya pun mendukung ini ya skenario kita barusan kesini berarti. So ya, gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja link ID-nya. Make sure to subscribe this channel. Jangan lupa kasih like kalau suka sama videonya. Kalau nggak suka di dislike gak jadi masalah. Jangan lupa untuk share juga ya coy ya ke teman-temannya, biar teman-temannya mendapatkan manfaat yang sama sama kita. Dan apa nih, subuh beli Theta di 94.000 langsung longsor, jadi nyangkut deh. Theta OTW all time high, setuju banget coy. Dilihat-lihat Harmony enak banget ya dipakai swing, betul banget. Harmony memang enak banget dipakai swing karena kita bisa mendapatkan harga paling rendah berdasarkan rasio Fibonacci. Gitu. Mau pingpong pun sebenarnya bisa pingpong swing, karena kalau kita menggambarkan sebuah harmony pattern, kita itu kan ada X, A, B, C, D ya. Kalian tuh bisa dari X ke A swing short, X ke A ke B swing long, dari B ke C swing short. Karena kan ini berapa hari gitu. Di sini sampai tanggal 25 dari tanggal 7 September.
Terus mulai dari tanggal 22 Juni ke atas ini itu sampai 5 September. Jadi teman-teman bisa swing gitu berdasarkan rasio Fibonacci. Ya nggak ada yang susah sih sebenarnya kalau kita mau belajar gitu. Bang ajarin harmony pattern. Oke, nanti kita akan bahas harmony pattern. BNB Bang katanya mau burn. Apa nih? Tapi masih leto. Iya memang karena belum alt season ya. Alt kapan ya ada Cardano lesu. Oke, nanti kita akan bahas Cardano. Bahas harmony pattern. Oke, siap. Bogor di mana Om Hel? Gua mah di Bogor Barat, coy. Altcoin masih lesu. Ya, apa betul. Asik nih YouTube. Yoi. Si Arfi Bang, bener banget si Arfi, nanti kita akan ini lagi ya update. Subrek udah 2000 aja Bang. Iya nih bener. Tiba-tiba udah 2000 aja, ini berkat kalian juga coy. Makanya YouTube kita ini berkembang gitu. Makasih banyak ya guys ya. Giveaway 1 BTC lah subrek dari awal nih. Amin, mudah-mudahan gua bisa kasih kalian ini ya giveaway yang juga keren gitu. Celo Bang, oke nanti kita akan bahas Celo karena teman-teman juga di grup Telegram udah ada ini ya, ada request, jadi nanti teman-teman yang sudah komen di sini pun gua akan lihat si Arfi, Celo dan juga BNB tadi ya kalau nggak salah. Terus ada Cardano juga. Oke, thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya mahal. Suka video. Peace out.